Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Air adalah unsur vital dalam kehidupan, terutama dalam konteks pertanian. Ketersediaan air yang memadai dan kualitas yang sangat baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat dan produktif. Tanpa air yang cukup, tanaman tidak dapat melakukan proses fotosintesis dengan efektif dan juga menyerap nutrisi yang diperlukan. Hal ini secara langsung mempengaruhi hasil panen dan juga kesejahteraan petani. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif dalam pengelolaan air pertanian untuk memaksimalkan produktivitas dan berkelanjutan lahan pertanian. Esai yang kami buat akan mengeksplorasi berbagai gagasan inovatif dalam penggunaan air dalam bentuk teknik pertanian, dengan memanfaatkan pemahaman mendalam dari perspektif biologi tentang sifat-sifat air dan implikasinya terhadap tanaman. Saat ini saya akan menjelaskan bagian dari isi, yaitu pemaparan masalah dari esai yang telah kelompok kami buat. Ketersediaan air yang memadai merupakan salah satu faktor kunci dalam memastikan produktivitas dan juga keberlanjutan pertanian. Tanaman membutuhkan air untuk menjalankan proses-proses vital seperti fotosintesis dan juga transportasi nutrisi. Di berbagai belahan dunia, tantangan utama yang dihadapi oleh para petani adalah mendapatkan akses terhadap pasokan air yang cukup, terutama dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin tidak terduga. Kurangnya air dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi hasil panen, bahkan menyebabkan kegagalan panen di beberapa wilayah. Selain ketersediaan, kualitas air juga memiliki dampak yang signifikan terhadap produktivitas pertanian. Air yang tercemar atau mengandung tingkat salinitas yang tinggi dapat merusak tanaman secara fisik dan juga kimia. Tanaman yang terpapar air yang tidak sesuai kualitasnya dapat mengalami stres yang menyebabkan penurunan dalam pertumbuhan dan produktivitas. Selain itu, penggunaan air yang tidak memenuhi standar kualitas tertentu dapat menyebabkan penumpukan zat-zat kimia berbahaya di dalam tanaman, sehingga berpotensi merugikan kesehatan manusia jika dikonsumsi. Pengelolaan air dalam pertanian bukan hanya masalah teknis, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Banyak sekali petani, terutama yang berada di daerah kering atau yang tergantung pada air irigasi dari sumber-sumber yang terbatas, menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan air yang mereka butuhkan untuk lahan pertanian mereka. Hal ini tidak hanya mempengaruhi produksi pangan lokal, tetapi juga dapat meningkatkan ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat, terutama di negara-negara berkembang di mana pertanian masih menjadi tulang punggung ekonominya. Di sisi lain, aspek lingkungan dari kualitas air juga tidak boleh diabaikan. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dalam praktik pertanian dapat meningkatkan tingkat pencemaran air, mempengaruhi kehidupan akuatik, bahkan merusak ekosistem air yang sensitif. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang holistik dalam manajemen air pertanian yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan tanaman, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan secara keseluruhan. Dalam menghadapi tantangan ini, upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan memperbaiki kualitas air dalam konteks pertanian menjadi semakin mendesak. Teknologi irigasi yang canggih dan ramah lingkungan dapat menjadi salah satu solusinya untuk mengoptimalkan penggunaan air secara efisien. Sementara, pengembangan sistem pengolahan air limbah pertanian dapat membantu dalam mengatasi masalah pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas pertanian modern. Dengan memahami kompleksitas masalah ketersediaan dan kualitas air dalam pertanian, kita dapat mengembangkan strategi dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pangan global tanpa mengorbankan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang semakin terancam. Pada bagian ini terdapat 2 poin, yakni poin pertama adalah sifat air dalam biologi, dan poin kedua adalah panas spesifik air. Penjelasan poin pertama atau sifat air dalam biologi. Air dalam biologi sangatlah penting, karena ia dapat mendukung berbagai proses kehidupan di bumi. Salah satu sifat utamanya adalah kohesi, yang dimana ini adalah kemampuannya untuk saling melekat dengan molekul air lainnya melalui gaya tarik-menarik hidrogen. Yang dimana ini juga dapat memungkinkannya untuk naik dalam pembuluh tanaman dan dapat mengantar nutrisi dari akar ke daun. Kemampuan air sebagai parut juga krusial, karena ia mampu melarutkan zat kimia dan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman dan organisme. Kemampuan air mengatur suhu lingkungan juga vital, karena ia dapat menjaga stabilitas suhu habitat alami dengan kapasitas panasnya yang tinggi. Lalu selanjutnya, penjelasan poin kedua atau panas spesifik air. Panas spesifik air adalah konsep penting dalam biologi karena memengaruhi regulasi suhu lingkungan. Dengan panas spesifik yang tinggi, air dapat menyerap dan menyimpan energi panas secara efisien. Ini membuat air berperan sebagai buffer termal alami, mengurangi fluktuasi suhu yang ekstrim di habitat akuatik maupun darat. Contohnya, di laut, air dengan panas spesifik tinggi membantu menjaga suhu laut tetap stabil, penting bagi kehidupan laut yang kompleks. Lalu di darat, air dari hujan atau salju dapat menahan panas selama periode hangat dan melepaskannya perlahan saat suhu turun, memberikan kontribusi pada stabilitas iklim dan ekosistem darat yang berkelanjutan. Sekian pembahasan dari saya, dan akan dilanjutkan dengan teman yang lainnya.
Selanjutnya ada inovasi yang telah kami diskusikan atau kami rencanakan. Nah, yang pertama itu ada penerapan teknologi irigasi. Penerapan teknologi irigasi yang canggih dan efisien menjadi kunci dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Teknologi irigasi modern termasuk sistem drip irrigation dan sprinkler. Telah terbukti bahwa cara tersebut lebih efisien daripada metode irigasi tradisional seperti irigasi permukaan atau irigasi dengan banjir. Pertama, ada sistem drip irrigation. Misalnya, memungkinkan air disalurkan langsung ke akar tanaman melalui pipa-pipa kecil yang ditempatkan di sekitar tanaman. Hal ini tidak hanya mengurangi kehilangan air akibat penguapan atau perkolasi, tetapi juga memungkinkan pengaturan presisi dalam penyediaan air berdasarkan kebutuhan tanaman secara individu. Nah, yang selanjutnya adalah teknologi sprinkler. Di sisi lain, penggunaan nozzle yang mengatur pola semprotan air memastikan distribusi air yang merata di seluruh lahan tanpa membuang-buang sumber daya. Nah, selain itu juga sensor tanah dapat memberikan informasi langsung tentang kelembaban tanah, memungkinkan petani untuk menyesuaikan volume dan waktu penyiraman secara real time berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Selanjutnya itu ada penggunaan sistem pengendalian otomatis juga memungkinkan pengaturan yang lebih akurat dan responsif terhadap perubahan-perubahan cuaca atau kebutuhan tanaman secara dinamis. Dengan memanfaatkan teknologi ini, petani dapat mengurangi pemborosan air, meningkatkan hasil panen, dan pada saat yang sama mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengolahan air limbah pertanian sangatlah penting untuk dijaga keberlanjutannya untuk sumber daya air. Air limbah ini juga sering mengandung bahan berbahaya seperti pupuk atau pestisida jika tidak dikelola dengan baik. Metode yang efektif untuk menanggulangi masalah ini adalah menggunakan metode biofiltrasi yang menggunakan mikroorganisme dan tumbuhan untuk membersihkan air limbah. Serta teknologi fisik kimia seperti flokulasi dan sedimentasi. Pengolahan lanjutan seperti ozonisasi juga dapat digunakan. Implementasi ini memungkinkan pengguna kembali air untuk irigasi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam pertanian modern. Penerapan teknologi irigasi dengan menggunakan teknologi irigasi canggih seperti drip irrigation atau sprinkler yang dapat mengurangi pemborosan air hingga 50% dibandingkan dengan menggunakan metode tradisional. Teknologi ini juga memungkinkan pengaturan presisi dalam pemberian air berdasarkan kebutuhan tanaman secara individu. Kelebihan dari penerapan teknologi irigasi canggih seperti ini yaitu yang pertama, dapat mengoptimalkan penggunaan air, meningkatkan efisiensi pertanian, mengurangi biaya operasional dan menyesuaikan dengan perubahan cuaca secara real time. Adapun kekurangannya antara lain memerlukan investasi awal yang tinggi untuk pengadaan dan instalasi teknologi, serta memerlukan keterampilan khusus untuk pemeliharaan dan pengoperasian. Selanjutnya ada pengolahan air limbah dengan sistem biofiltrasi, yaitu menggunakan tumbuhan dan mikroorganisme untuk membersihkan air limbah dari zat-zat pencemar seperti pestisida dan bahan organik. Biofiltrasi membantu dalam mengurangi dampak pencemaran air dan memungkinkan penggunaan kembali air untuk irigasi tanaman. Kelebihan dari penggunaan sistem biofiltrasi yaitu dapat mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan kualitas air, dan memperpanjang umur tanah pertanian. Kekurangannya yaitu membutuhkan area yang luas untuk implementasi wetland buatan, serta memerlukan perawatan dan monitoring yang intensif. Kesimpulannya, penerapan pengolahan air inovatif dalam pertanian dapat meningkatkan produktivitas tanaman, menjaga lingkungan, dan mendukung keberlanjutan pertanian. Disarankan agar praktisi pertanian dan ilmuwan bekerjasama dalam menerapkan solusi-solusi inovatif tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.